Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Al-Rosid, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 3 tahun 2023 dengan NIM 22411040830 dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Saya mengajar di SMA Negeri Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIPA 4 dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Di pagi yang cerah ini, hari Jumat tanggal 13 Januari, kita akan memulai pembelajaran di semester awal. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita nanti hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang nanti akan kita pelajari. Saya semua ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya Pak Guru absen dulu. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Ada yang tidak berangkat? Nihil. Oke, nihil. Oke. Kemudian ini pas ini ada yang nihil. Ada yang berangkat. Oke, selanjutnya kita akan belajar masuk ke materi, yaitu iman kepada Rasul Allah. Nah, terkait dengan iman kepada Rasul Allah, ada yang hafal nama-nama 25 Rasul? Ada yang hafal? Ada. Kalau tidak ada nanti berarti harus dihafalkan. Maksud tidak hafal sama Rasul sendiri, malah lebih hafal sama artis-artis Korea. Biasanya dihafal ya. Artis Korea malah lebih hafal sama sejarah Rasulnya sendiri aja malah nggak hafal. Nah, ini perlu untuk dipelajari lebih dalam lagi supaya kalian bisa mengenal silsilah atau sejarah Rasul-Rasul Allah. Dan selanjutnya terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang manfaat kita mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Tujuan kita mempelajari bab tentang Rasul-Rasul Allah adalah yang pertama supaya kalian mengerti arti dari iman itu sendiri, ya. Iman itu apa, kemudian Rasul itu siapa, kemudian pengertian iman kepada Rasul Allah itu seperti apa, manfaat dan hikmahnya itu bagaimana, kemudian siapa sih Rasul-Rasul Allah yang mendapat julukan Ulul Azmi, dan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sikap atau sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Rasul itu tidak pernah berbohong, maka diharapkan kalian pun dalam kehidupan sehari-hari menjadi pribadi yang selalu bersikap jujur, ya, tidak pernah berbohong. Kalau ditanya sudah sarapan belum? Sudah Pak, dan belum.
nggak ditraktir itu, pura-pura jaim gitu ya. Oke, itu tadi tentang manfaat mempelajari bab tentang iman kepada Rasulullah. Sebelumnya silakan kalian buka, ambil handphonenya. Seperti biasa kita akan kuis terlebih dahulu. Kita akan bermain kuis. Sudah ini. Masih muter-muter. Biru sama jadi kalau jawab seperti itu harus yang cepat dan benar. Yang paling cepat biasanya nanti salah banget. Empat itu loh ya Allah. Oke, kita lihat mekanika. Coba mekanika. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penuh cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Saat menghadapi cobaan. Baik, tadi kita sudah nonton tayangan video. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke, ini adalah jejak-jejak para nabi dan rasul. Ya. Ini patung, kemudian tengkorak. Maka kaum Nabi Lut. Siapa? Kaum Sodom. Nah ini yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Nah, ini masih ada ini sisa-sisanya. Nah, bahkan ini dalam keadaan masih berhubungan sesama jenis. Ya, ini banyak ditemukan ini kasusnya. Ini jejak-jejaknya. Kemudian ini jejak kaum Samud, ya, berupa bangunan. Kemudian jejaknya Nabi Nuh ini yang katanya dianggap sebagai kapalnya Nabi Nuh yang terdapat
Kemudian ini jejak kaki Nabi Ibrahim, ya. Ini jejak Nabi Muhammad. Kemudian ini gigi dan rambut, ya. Ini gigi, ini rambut. Ini apa ini cermin, ya. Ini pedang. Dan ini bangunan yang ada di Spanyol. Ini Gua Hiro. Ini tertulis di sini yang pertama apa ini ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Perintah dari Tuhan kepada Rasul yang pertama kali adalah disuruh apa? Membaca. Bacalah, karena dengan membaca kita akan menjadi tahu. Ya. Kemudian di sini ada pohon tertua yang dulunya digunakan oleh Rasul untuk berteduh. Nah, sekarang masih ada nih. Kemudian ini sandalnya Rasul, kemudian ini bajunya, baju gamis yang digunakan oleh Rasul. Sederhana ya, dan mewah ya, tidak seperti sultan-sultan apa namanya kerajaan-kerajaan Persia itu. Ini sorban, kopiah atau kopiah. Ini yang digunakan sehari-hari, dengan ini yang dipakai ketika dalam keadaan perang. Ya. Dan ini jejak kakinya Rasul. Nah, ini peninggalannya Mekah dan Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasul menetap, kemudian membangun masjid, ya. Dan sekarang menjadi masjid apa? Masjid apa ini? Nabawi. Makam para nabi. Nah, ini makamnya Rasul. Ini makam Nabi Daud di Israel. Makanya simbolnya simbol Israel. Kemudian ini siapa ini? Khadijah. Nah, makamnya Khadijah. Sederhana sekali, tidak ada hiasan atau apapun itu. Nah, ini makam Khadijah. Nah, ini makam Nabi Soleh, panjang sekali. Ini Nabi Harun, yang panjang. Nabi Yahya, Nabi Adam. Nah, poin kita hari ini sebelum kita mulai pada materi yang pertama adalah untuk mengetahui adanya Allah sebagai pencipta alam semesta, manusia cukup mengandalkan akalnya dan tidak perlu kepada bantuan para nabi dan rasul. Kira-kira setuju atau tidak? Manusia untuk mengetahui Allah, ya, untuk mengetahui Allah, manusia cukup mengandalkan akalnya tanpa perantaraan nabi dan rasul. Setuju tidak? Tidak. Setuju? Tidak? Tidak. Oke. Tidak setuju. Kenapa? Kalau kita cuma mengenal Allah hanya dari apa yang kita pikirkan, ya, maka sebatas apa yang ada dalam pikiran kita itu yang kita ketahui. Pikiran kita itu terbatas, ya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah itu merupakan wahyu langsung yang turun dari langit, dari Allah untuk disampaikan. Maka apa yang disampaikan Rasul itu betul-betul mendetail, ya, tidak setengah-setengah. Ya. Jadi kita tidak setuju kalau kita mengenal Allah dan alam semesta ini cukup hanya dengan mengandalkan akal saja, tidak butuh kepada bantuan para nabi. Nah, kita tidak setuju. Nah, iman kepada nabi dan rasul. Oke. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih pengertian dari iman itu? Ada yang tahu? Iman itu apa iman? Silakan yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Meyakini dalam hati adanya Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan perintahnya serta menjauhi larangannya. Oke. Iman adalah yang pertama keyakinan dulu. Meyakini dalam hati. Apa yang kamu yakini? Yang diyakini adalah adanya Allah, adanya Tuhan.
adanya pencipta alam semesta ini. Ya, ketika hati sudah meyakini adanya Tuhan, ya, kemudian apa? Lisannya mengucapkan apa yang diucapkan? 2 kalimat syahadat. Kalau hati sudah yakin, maka kamu harus berjanji. Janjimu itu dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan, maka konsekuensi yang harus kita lakukan adalah, yaitu yang terakhir, mengamalkan. Apa yang diamalkan? Yaitu semua perintah-perintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi iman itu mencakup 3 ini. Contoh, kamu yakin adanya Tuhan, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dalam kesehariannya kamu tidak pernah sholat, puasa kadang-kadang, ya, kemudian tidak pernah berbuat baik kepada orang, sering menghina dan lain sebagainya, maka iman kamu belum sempurna. Kesempurnaan iman itu harus mengandung 3 aspek ini: keyakinan, mengucapkan, dan mengamalkan perintahnya. Nah, maka yang paling berat itu di sini, paling berat di sini, mengamalkan. Nah, pun kita berusaha untuk menjadi makhluknya Allah yang terbaik dengan menjalankan apa yang diperintahnya. Ya, paham ya? Oke, ini terkait iman. Kemudian Rasul. Kalau kita berbicara tentang Rasul, ya, dari kita kecil itu kita sudah diperkenalkan. Bahkan ketika sekolah madrasah, di TK pun sering disebutkan, ya, sering dinyanyikan nama-nama 25 nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, kalau kita berbicara tentang Rasul, pertanyaannya adalah siapakah Rasul itu? Ya, silakan. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, laki-laki pilihan Allah. Laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ada lagi yang mau menanyakan? Cukup? Ini? Jadi Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kenapa sih harus laki-laki? Kok tidak perempuan? Ada yang pernah dengar Rasul itu seorang perempuan? Enggak. Kenapa harus laki-laki? Coba kita bayangkan, seandainya perempuan jadi Rasul, kemudian turun wahyu. Nih ada wahyu, tolong sampaikan ke umatmu. Giliran lagi dakwah, dilempar kotoran manusia. Rasul perempuan ini, kemudian dihina, dicaci maki di depan umum. Apa reaksinya? Nangis, galau, pulang ke rumah tutup pintu kamar gitu. Itu kalau Rasulnya perempuan. Nah, maka dari itu kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki kuat dari fisik maupun mental. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki di atas perempuan dalam segala hal. Ya, dari mulai fisiknya dan juga mentalnya. Laki-laki harus tahan banting. Nah, kalau laki-laki cengeng maka dipertanyakan. Nah, nih, laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Laki-laki pilihan Allah. Jadi nggak sembarangan ini. Ini harus dipilih. Pilihan. Nah, terkait pilihan Allah nanti kita bahas masuk ke dalam sifat-sifat Rasul yang wajib, karena ini sudah pilihan dari Allah. Paham ya maksudnya ya? Oke, kemudian iman Rasul. Sekarang pengertian iman kepada Rasul Allah.
Tadi iman adalah meyakini, mengucapkan dan mengamalkan. Kemudian Rasul adalah kita dan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah sekarang pengertian iman kepada Rasulullah itu kita digabungkan aja. Yang bisa jawab? Silakan. Tinggal di kartu dari satu. Ya. Iman kepada Rasulullah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu agar dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga selamat dunia dan akhirat. Oke. Iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya agar dijadikan sebagai pedoman hidup mereka sehingga umat ini nantinya akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan Allah mengutus Rasul adalah membawa kabar, membawa wahyu, ya, wahyu yang dari Allah disampaikan kepada umatnya supaya itu dijadikan pedoman agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Oke, ini adalah pengertian iman kepada Rasulullah. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Ini iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat, meyakini Allah itu mengutus Nabi dan Rasul ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada manusia agar selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Tadi dalam video sudah ada. Apa saja bedanya? Perbedaannya? Nabi, kalau Nabi, yang kalian ketahui apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya. Kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk diri sendiri dan juga Oke, kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk diri dan umatnya. Ya. Nih, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan. Ya, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau disampaikan bagaimana? Sampaikan tidak apa, tapi tidak wajib. Ya. Kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah, selain untuk dirinya juga wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, ini wajib disampaikan. Kalau nggak disampaikan, berarti Rasul ini bukan dianggap sebagai Rasul. Nah, kemudian tujuan Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya, pokok intinya itu adalah membawa berita gembira dan peringatan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kabar gembira dan peringatan itu? Ada yang tahu? Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasul harus memiliki sifat wajib? Coba dicerna, kaitkan, tadi sudah saya sampaikan. Kenapa seorang Rasul harus memiliki sifat wajib? Ya, silakan. sebagai syarat mutlak untuk menjadi seorang Rasul dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Syarat mutlak sebagai seorang Rasul. Jadi kalau Rasul tidak punya sifat ini, dia bukan dianggap sebagai Rasul. Karena ini laki-laki pilihan yang dipilih karena dia memiliki kriteria seperti ini, wajib. Nah, di dalamnya apa saja? Di dalamnya apa saja? Sifat wajib, tahil, dan sifat jaiz. Sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Sidik
adalah benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, fatona cerdas. Syaratnya ini syaratnya. Kalau Rasul tidak punya sifat ini maka tidak dikatakan sebagai Rasul. Bisa dipahami? Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan bagikan RKPD. Ini nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, saya bagi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Pandangan saja ya. Oke, saya bagi depan belakang biar lebih mudah. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah ada di lembar kerja ya, bersama dengan kelompok kalian. Diskusikan bersama, tuangkan ide dan pikiran kalian. Silakan bisa cari referensi melalui buku-buku terkait ya. Oke, silakan. Ya, saya tanya kan? Paham semua ya? Pertanyaannya ya? Sudah semuanya? Sudah. Silakan yang mau menjawab pertanyaan nomor 1, silakan. Ya, silakan. Ya, langsung baca. Iman adalah meyakini dalam hati adanya Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan dan mengamalkan
Ya, silakan. Pengertian iman kepada Rasulullah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus seorang Rasul untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga selamat di dunia dan akhirat. Oke, itu pengertian iman. Tepuk tangan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan berarti sudah saya anggap paham semua ya. Ya. Kalau sudah paham, berarti saya mau minta kesimpulan kita hari ini itu apa? Apa kesimpulan kita mempelajari ini? Iman kepada Rasul Allah. Ya, silakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu mengenai pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu agar dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga selamat dunia akhirat. Selain itu juga Rasul mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Oke, kesimpulan kita adalah tadi iman kepada Rasulullah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus laki-laki pilihannya atau seorang Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya supaya dijadikan sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Rasul, maka Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada dalam diri Rasul karena dia sebagai seorang yang dipilih oleh Allah. Nah, sifat jaiz ini artinya apa? Sifat yang sama dengan manusia lain. Rasul itu ya haus, Rasul itu ya lapar, Rasul itu ya pengen tidur, nah, sama dengan manusia biasa. Oh ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu kesimpulannya. Selanjutnya nanti selesai pembelajaran, saya tunggu sampai pulang sekolah. Silakan itu dikerjakan di Google Form. Ya, nanti akan saya share terkait dengan latihan soal yang tadi sudah kita bahas hari ini. Ya, nanti silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai pulang sekolah. Dan nanti sambil jajan di warung misalnya kerjakan. Ya, itu kan bisa dikerjakan sampai nanti saya tunggu pulang sekolah. Baik, kalau ada yang ditanyakan atau mungkin perlu tambahan, silakan. Cukup? Oke. Kalau cukup, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.